Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disesuaikan, izinkan kami untuk mempresentasikan PowerPoint mengenai Database Management System. Untuk rekan Eva, dapat dipersilakan untuk share screen. Izin share screen, Ibu. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, materi pada kesempatan kali ini adalah DBMS atau Database Management System. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri untuk anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Abarina Afia Gadani Afrah. Yang kedua yaitu Andi Prasetya. Yang ketiga yaitu Anissa Fadila Hasanah. Yang keempat yaitu Atorik Nur Aminuddin. Dan yang kelima adalah Eva Fatimatus Zuhro. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Abarina. Untuk rekan Abarina dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan Andi atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan terkait poin pertama, yaitu tentang apa itu DBMS. Definisi dari DBMS, Database Management System, adalah software yang melakukan penghandlean terhadap semua akses pada database untuk melayani kebutuhan-kebutuhan penggunanya. Adapun tujuan dari DBMS yaitu membantu dan mempercepat aksesibilitas data perusahaan, menghemat lebih banyak ruang penyimpanan data, serta menangani dan juga mengolah data yang sangat banyak dengan cara mengelola data, menjaga keamanan data, dan melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan data. Lalu, cara kerja dari DBMS yaitu melakukan pengelolaan terhadap database yang ada. Aktivitas yang biasa sistem ini kerjakan adalah membuat, menyimpan, dan mengamankan data-data masuk. Dengan begitu, pengguna hanya tinggal menambahkan beberapa hal yang dirasa penting di kemudian hari. Semua itu sudah terkoordinasi dan tersistem dengan sedemikian rupa untuk dapat menghindarkan dari kerusakan, kehilangan, atau kemungkinan lainnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai manfaat DBMS. DBMS memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, basis data dalam jaringan DBMS dapat terpakai secara bersamaan. Hal ini dikarenakan saat pemakaian bersamaan, penyimpanan menjadi lebih hemat. Yang kedua, proses akses DBMS dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan data manajemen sistem ini, semua tahapan pengaksesan data-data penting bisa terlaksana lebih gampang. Yang ketiga, menghemat ruang dan penyimpanan DBMS. Yang keempat, menjaga keamanan data-data penting. Yang kelima, mencegah dan menghilangkan hasil duplikasi maupun inkonsistensi data. Dan yang terakhir, menangani data dalam jumlah besar. Umumnya penggunanya DBMS digunakan untuk mengelola data serta relasinya, sehingga memerlukan kapasitas penyimpanan dalam jumlah besar. Setelah manfaat dari DBMS, ada pun fungsi dari DBMS. Yang pertama, data definition. Yang kedua, data manipulation. Yang ketiga, data security dan integrity. Yang keempat, data recovery dan concurrency. Dan yang kelima, data dictionary. Dan yang terakhir, performance. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Atorik. Untuk rekan Atorik dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Topik yang selanjutnya adalah elemen dari DBMS. Yang pertama yaitu entitas atau entity, adalah suatu elemen yang mampu mencerminkan suatu objek seperti tempat, orang, kondisi, atau konsep yang mampu terekam. Yang kedua yaitu atribut atau attribute, suatu sifat yang mampu mewakili setiap entitas di atas. Yang ketiga yaitu field, adalah berbagai elemen yang menjadi representasi dengan yang dilengkapi dengan keterangan khusus. Dan yang terakhir yaitu karakter, dapat berbentuk numerik atau berbagai huruf lain tertentu. Kumpulan karakter ini nantinya akan membentuk item data. Selanjutnya yaitu bahasa dari DBMS ini. Terdapat dua bahasa. Yang pertama yaitu Data Definition Language. Hasil permintaan dari Data Definition Language atau DDL adalah suatu set dari tabel yang tersimpan di dalam sebuah file khusus. Dan yang kedua, Data Manipulation Language. Bahasa yang memperbolehkan pemakaian untuk melakukan akses
dan manipulasi terhadap data. Salah satu DML terkenal adalah SQL, berfungsi sebagai pengambil dan memanipulasi file oleh setiap pengguna. Kunci DBMS. Yang pertama, super key. Super key ini adalah atribut data atau kumpulannya yang dengan unik dapat mengidentifikasikan sebuah tupel. Yang kedua, kandidat key, yaitu super key minal dalam melakukan pengidentifikasian tupel secara unik. Yang ketiga, primary key adalah kandidat key yang telah terpilih dengan cara yang unik dan menarik. Yang keempat, alternate key adalah kunci yang tidak terpilih. Kunci ini menjadi pilihan terakhir ketika tidak akan kunci yang cocok. Yang kelima, foreign key adalah atribut yang merupakan key pada relasi atau hubungan lain dan bisa menjadi kunci kamu. Dan yang terakhir yaitu composite key. Composite ini adalah gabungan dari dua kunci atau lebih dari itu. Pembuatannya sangat unik dan dapat melakukan identifikasi sebuah tupel juga seperti kunci-kunci lainnya. Kemudian paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Eva. Untuk rekan Eva dipersilahkan. Melanjutkan dari materi yang pertama dan seterusnya, maka saya akan menjelaskan mengenai komponen DBMS. Yang pertama, database manager. Pada komponen ini yaitu dapat menyediakan sebuah interface antara data low level yang ada pada setiap basis data dengan sebuah program aplikasi dan juga pada query yang akan diberikan ke sebuah sistem. Yang kedua, file manager. File manager merupakan komponen yang dapat mengelola ruang yang ada pada disk dan juga pada sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah informasi yang telah disimpan pada sebuah disk. Yang ketiga, dictionary manager. Dictionary manager ini adalah sebuah komponen dari DBMS yang dapat mengatur akses dan memelihara data dictionary. Kemudian yang keempat, DML compiler. DML compiler merupakan sebuah komponen yang dapat mengkonversi sebuah perintah dari DML yang nantinya akan ditambahkan ke sebuah program aplikasi ke pemain prosedur normal pada bahasa induk. 5. DDL compiler. DDL compiler ini merupakan tugas untuk dapat merubah sebuah high level command atau perintah tingkat tinggi yang kemudian menjadi bahasa tingkat rendah yang akan didapatkan sebuah label yang telah berisi metadata. Yang keenam, query processor. Berfungsi sebagai menerjemahkan sebuah perintah ke dalam bahasa query ke sebuah instruksi low level dan dapat dimengerti oleh database manager. Kemudian macam-macam DBMS. Yang pertama, MS Access. Microsoft Access adalah salah satu program DBMS buatan Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan usaha skala kecil atau menengah. Pengguna Microsoft Access bisa dengan mudah untuk mengelola berbagai macam database dari luar akses seperti halnya MySQL atau Oracle. MySQL adalah suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Data Management System atau disingkat menjadi DBMS, yang mana MySQL ini merupakan multi-thread, multi-user dengan penggunaan sekitar 6 juta instalasi di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Microsoft SQL merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft mengenai manajemen dari basis data alias database, di mana software ini menggunakan Transact SQL sebagai query utamanya. Kemudian yang keempat, Firebird. Firebird adalah salah satu dari aplikasi RDBMS atau kepanjangan dari Relational Database Management System yang bersifat open source. Perusahaan ini tidak mengeluarkan versi interface secara open source, justru kembali ke pola komersial software. Dan terakhir ada Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang berfungsi untuk mengelola suatu informasi yang secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Anissa. Untuk rekan Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan DBMS. Kelebihan dari DBMS yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data. Yang kedua, dapat mencapai independensi data. Yang ketiga, dapat mengintegrasikan data beberapa file. Yang keempat, dapat mengambil data dan informasi dengan cepat.
Yang kelima, dapat meningkatkan keamanan. Yang keenam, dapat mempercepat produktivitas. Yang ketujuh, dapat menghemat ruang dan penyimpanan database management system. Dan yang terakhir yaitu dapat mencegah dan menghilangkan hasil duplikasi maupun inkonsisten data. Kemudian untuk kekurangan dari DBMS yang sendiri yaitu yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Kedua, software DBMS yang rumit. Ketiga, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Yang keempat yaitu mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Yang kelima, membutuhkan biaya tambahan dari hardware. Yang keenam, daya konversi yang relatif lebih kecil. Yang ketujuh, performance yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu resiko kegagalan yang cukup besar. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian DBMS sendiri. DBMS diaplikasikan dalam 3 bentuk yaitu database hierarki, data network, dan data relasional. Untuk database hierarki sendiri yaitu akses data harus mengikuti aturan hierarki yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Contohnya adalah IMS 2 atau Information Management System oleh IBM tahun 1968. Yang kedua data network, yaitu data membentuk jaringan yang lebih bebas dari model hierarki. Contohnya IDBMS atau Integrated Database Management System oleh Kulinet Software tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu data relasional, yaitu data dikelompokkan secara bebas menurut jenis lewat proses normalisasi. Contohnya yaitu INGRE oleh UNOCA dan Relational Stage tahun 1973 dan System R oleh IBM Research tahun 1975. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai DBMS. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga kita selalu dalam ridho Tuhan. Jika berkenan, izinkan kami menyampaikan sebuah lantunan. Virus corona berasal dari Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang mungkin kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.